Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Puspitarini, mahasiswa PGSD UHAMKA, akan menyampaikan suatu pidato singkat pada acara kegiatan upacara di sekolah dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Kepala Sekolah SDN Pakayon 10 pagi, yang terhormat, guru-guru SDN Pakayon 10 pagi, serta anak-anakku yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya kita dapat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan upacara penaikan bendera. Salawat serta salam tak lupa kita santunkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kepada para sahabatnya dan juga para umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan menyampaikan suatu hal penting dalam menjaga kebersihan diri sendiri dan kebersihan lingkungan sekitar kita. Yang kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang menjaga kebersihan, sehingga disebutkan dalam hadis, kebersihan sebagian dari iman. Untuk itu, bagi orang yang bisa menjaga kebersihan, tentunya di hatinya terdapat iman. Dan jika seseorang memiliki iman, tentunya dia akan menjaga kebersihannya. Kebersihan itu tentunya dilakukan dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri bisa melakukan kebersihan, tentunya kita akan membawakan dampak yang positif untuk orang lain dan di sekitar kita. Contohnya, jika kita menjaga kebersihan, maka lingkungan sekitar kita akan menjadi bersih dan kita akan terhindar dari yang namanya berbagai penyakit. Nah, yang kita ketahui sekarang adalah penyakit sudah banyak. Penyakit sudah merajalela di negara kita. Yang kita ketahui adalah penyakit yang baru-baru ini muncul adalah COVID-19. Nah, dari penyakit tersebut kita dapat memahami dan kita dapat suatu pembelajaran bahwa menjaga kebersihan itu sangat penting. Karena apa? Penyakit itu menular dari berbagai hal yang kita temui. Bisa kita pegang pagar, kemudian kita terkena penyakit, ataupun mungkin kita memegang sesuatu, kemudian kita lupa mencuci tangan dan kita memakan sesuatu yang kita makan, dan itu penyakit bisa masuk ke tubuh kita sehingga kita terpapar oleh berbagai penyakit. Tentunya kita harus menjaga kebersihan agar penyakit-penyakit tidak dapat mengganggu kesehatan tubuh kita. Anak-anakku sekalian, baik, hal kecil yang dapat kita lakukan untuk menjaga kebersihan ada 3 poin. Yang pertama, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Kenapa penting mencuci tangan sebelum dan sesudah makan? Karena saat kita makan, zat-zat yang ada di tangan kita akan masuk ke dalam mulut kita. Jika tangan kita kotor, maka zat-zat kotor yang ada di tangan kita secara bersamaan akan masuk dengan makanan ke mulut kita dan kemudian dicerna ke tubuh kita. Sehingga jika kita mencerna sesuatu hal yang kotor, maka akan menyebabkan penyakit yang ada di tubuh kita karena kuman masuk ke dalam tubuh kita. Nah, bagaimana halnya jika tangan kita bersih? Kita rajin mencuci tangan, maka kuman-kuman yang ada di tangan kita tentunya akan jatuh ke bawah dan terbawa oleh air yang mengalir, dan sehingga kita saat memakan keadaan tangan kita adalah bersih dan kemudian makanan yang kita makan juga bersih dan kita terhindar dari yang namanya penyakit karena kuman-kuman tersebut tidak masuk ke dalam tubuh kita. Itulah pentingnya menjaga
tangan kita agar tetap bersih. Dan setelah kita memegang sesuatu hal yang kita pegang di luar, misal kita memegang meja, kita memegang pagar sekolah, kita memegang pensil, pulpen, itu kan kita tidak tahu kuman itu ada di mana-mana. Nah, setelah kita memegang barang-barang yang kita pegang, sebaiknya kita biasakan untuk mencuci tangan agar tangan kita bersih, apalagi saat kita mau makan. Nah, poin yang kedua adalah membuang sampah pada tempatnya. Nah, penting sekali bagi kita untuk membuang sampah pada tempatnya. Karena apa? Bekas sampah ataupun sampah-sampah yang kita buang secara berserakan atau sampah yang kita buang dengan sembarangan tentunya akan menyebabkan berbagai penyakit karena sampah merupakan tempat timbulnya penyakit. Jika kita membiarkan sampah-sampah kita ada di sekeliling kita, yang terjadi apa? Kelas akan menjadi bau, kemudian akan timbul berbagai binatang seperti apa? Binatang lalat, dan kemudian belajar akan terasa tidak nyaman. Nah, penting sekali, makanya kita harus membuang sampah pada tempatnya. Jika sampah kita buang secara tempatnya, maka keadaan kelas menjadi bersih, kemudian enak dipandang, dan kemudian penyakit pun tidak akan terserang ke tubuh kita. Oke, poin yang ketiga selanjutnya adalah memakan makanan yang sehat. Nah, ibu guru dan bapak guru sering sekali ya memberikan nasihat kepada kalian semua untuk membawa bekal dari rumah. Karena dengan membawa bekal dari rumah, kalian sudah dipastikan akan membawa makanan yang sehat, makanan yang baik untuk dikonsumsi. Nah, apa jadinya jika kalian tidak membawa bekal dan kalian sembarangan membeli jajanan di sekolah? Yang terjadi adalah kalian sakit perut karena kalian tidak tahu makanan apa yang kalian makan. Nah, kalau kalian memakan makanan yang sehat, kalian membawa bekal, tentunya kalian sudah tahu makanan yang kalian makan itu tentunya makanan yang dibuat secara benar. Dan kemudian makanan yang kalian bawa itu kan biasanya berupa sayur, berupa buah-buahan, ataupun ikan-ikan yang tentunya sehat untuk tubuh kita. Dan tentunya jangan lupa untuk membawa air putih, karena air putih juga bagus untuk kesehatan kita, untuk tubuh kita. Ketimbang kita membeli es di luar, membeli minuman-minuman yang berasa yang kita tidak tahu kandungan apa yang terdapat di dalamnya. Nah, makanya sering sekali ya anak-anak semua pada sakit perut, kemudian nanti tidak fokus belajar karena makanan yang kalian makan itu berpengaruh ke tubuh kalian. Untuk itu kalian disarankan untuk memakan makanan yang sehat. Anak-anak ibu yang ibu cintai dan ibu banggakan, ibu berharap dengan adanya tindakan-tindakan kecil yang telah ibu sampaikan tadi, walaupun hanya 3 poin, ibu berharap semoga kalian dapat menerapkannya di kehidupan kalian saat kalian di sekolah ataupun kalian di rumah. Karena menjaga kebersihan diri sendiri dan lingkungan itu sangat penting untuk menghindarkan kita dari berbagai penyakit, dan kemudian kita juga akan menghindarkan penyakit untuk orang lain. Cukup sekian yang bisa ibu sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita semua dihindarkan dari berbagai penyakit. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.